Joko Widodo harus segera diberhentikan. Terlalu vulgar kecurangan yang dimainkan oleh Presiden Joko Widodo dan sejumlah menteri kabinetnya demi memenangkan paslon nomor 2, yaitu Prabowo Gibran. Maka dengan itu, pemilu tanpa Joko Widodo merupakan suatu keniscayaan. Joko Widodo harus segera diberhentikan. Kalau saya bisa mengatakan proses pemilu tahun 2024 ini adalah yang terburuk dalam sejarah pemilu di Indonesia. Ya, cawe-cawenya presiden ini memang sudah keterlaluan. Ya, kalau mau disebutkan banyak banget gitu kan. Partai Golkar itu iklannya tuh ada Jokowi di situ. Bolehkah seorang presiden itu kemudian beriklan? Ya, bagaimana? Ya, PSI itu iklannya juga aktor utamanya Jokowi. Dan dia mengkampanyekan PSI menang, pasti menang, ya. Itu partai yang sekarang udah dibajak dan kemudian dipimpin oleh anaknya, ya. Jadi inilah problem utama. Makanya kemudian Anda tahu kalau saya bisa mengatakan proses pemilu tahun 2024 ini adalah yang terburuk dalam sejarah pemilu di Indonesia, ya. Gerakan Pemilu Bersih menyoroti perihal temuan daftar pemilih tetap atau DPT bermasalah sebanyak 54 juta pemilih atau sekitar 26% dari total jumlah pemilih. Salah satu tokoh Gerakan Pemilu Bersih yang juga merupakan mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin menyampaikan temuan dugaan DPT bermasalah ini sudah mencederai dan menodai demokrasi, sangat berpotensi menimbulkan kecurangan dalam Pilpres 2024. Kami dari sudut proses pemilu itu sendiri kita ingin bersih, masih ada waktu kalau mau. Ini skrup besar maupun salah satu skrup soal DPT, belum nanti soal penghitungan, soal pencatatan dan lain sebagainya. Jadi soal DPT kami harap ya, ada respon dari KPU. Maka ada yang disampaikan jangan sampai meremehkan. Jangan sampai meremehkan, ini akan jadi masalah besar itu. Gerakan Pemilu Bersih menyampaikan banyak kategori temuan DPT bermasalah. Di antaranya dugaan pemilih di bawah umur, dugaan pemilih yang sudah meninggal dunia, dugaan pemilih yang terdaftar di 2 TPS, dan pemilih siluman. Diharapkan KPU bisa segera melakukan klarifikasi, verifikasi, dan koreksi agar pemilu 2024 bisa terlaksana secara jujur dan adil. Jadi Jokowi sejak awal saya sudah mencium dia memang kepengen 3 periode. Tapi semua gagal semua. Serangan terakhir lewat MK. Ini pun diobok-obok semua. Sama Yusril, sama ketua MK yang pertama siapa semua gitu. Tapi Jimli itu orang yang sangat pintar. Dia ketua yang pertama gitu ya. Pertama. Saya minta disampaikan kepada masyarakat bahwa seluruh tahapan dan jadwal pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak itu sudah ditetapkan. Saya kira sudah jelas, semuanya sudah tahu bahwa pemilu akan dilaksanakan 14 Februari 2024. Ini perlu dijelaskan, jangan sampai nanti muncul spekulasi-spekulasi yang isunya beredar di masyarakat bahwa pemerintah tengah berupaya untuk melakukan penundaan pemilu atau spekulasi mengenai perpanjangan jabatan presiden dan juga yang berkaitan dengan soal 3 periode. Jadi 4 kali gagal terus upaya Pak Jokowi. Yang pertama itu teman kita yang mengatakan Indonesia akan kacau, akan rusuh kalau bukan Prabowo dan Jokowi yang memerintah tahun 24. Bisikan habis, termasuk oleh Profesor Cipta Lesmana. Saya ini anggota Komisi Konstitusi MPR RS waktu itu ya. Nah bisa, mana bisa gitu ya. Nah gagal. Kemudian Luhut Panjaitan mengatakan bahwa saya punya 2 juta masalah. Berapa juta Pak? Iya 2 juta dari netizens. Semua menghendaki Jokowi 3 kali. Kandas lagi. Upaya yang ketiga, tiba-tiba sekretaris MK keluarkan pernyataan Jokowi bisa jadi wakil presiden. Jadi presiden nggak bisa, wakil presiden nggak bisa. Langsung digempur lagi semua. Nggak bisa, mana bisa sih? Ini pada orang goblok gimana gitu ya gitu. Nah, terus yang keempat, nah itu ada pargulipat lagi. Yang kelima lewat MK ini. Memang MK semenjak ganti ketua yang masih keluarga dekat dengan Pak Jokowi, aneh-aneh perilakunya.
Itu sudah diingatkan oleh Jimli, oleh Yusril, macam-macam. MK tidak punya kewenangan mengotak-atik mengenai umur presiden, wakil presiden. Itu kewenangan siapa? Keuangan DPR dan DPR dan siapa Pak Karni? Pemerintah. Itu kan undang-undang dibikin oleh eksekutif, ya. Nah, dicabut juga oleh eksekutif, tapi nyelonong terus, jalan terus, ya. Karena kenapa? Kita sudah tahu persis, Jokowi ini mungkin memang sangat-sangat mencintai negaranya. Dia kepengen setiap kebijakan yang strategis dijamin akan berlanjut. Lalu skenario berikutnya untuk kedepannya, untuk memenangkan satu putaran ini dengan modus mengerahkan kepala desa beserta aparaturnya untuk memenangkan paslon tertentu melalui cara di desa-desa yang minim pengawasan, kepala desa meminta warganya untuk tidak perlu datang ke TPS. Ini fakta-fakta yang kami dapatkan di lapangan. Kami memiliki tim hukum nasional di 34 provinsi, laporannya sampai saat ini sudah masuk ke kami seperti ini. Dengan memberi imbalan uang, kepala desa-desa tersebut memberi imbalan uang untuk supaya mereka tidak datang ke TPS. Sementara kertas suaranya dicoblos semua oleh kepala desa atau perangkatnya untuk calon tertentu. Kalau ini kejadiannya di Papua, namanya noken, ada aturannya. Tapi ini bukan di Papua. Lalu di kawasan yang pengawasannya relatif baik, kecurangan dilakukan dengan melakukan money politik yang dilakukan aparat desa sebelum pencoblosan. Pembagian uang secara masif dilakukan oleh kepala-kepala desa ini. Lalu potensi kecurangan juga berpotensi dilakukan oleh KPPS dengan berbagai modus. Misalnya, memobilisasi massa yang tidak punya hak pilih untuk memilih, penggembulungan atau pengurangan suara, dan sebagainya. Lalu, ini juga sudah modus yang sudah setiap pemilu dilakukan, ini akan dilakukan lagi, yaitu melakukan pertukaran kotak yang berisi hasil pemungutan suara dengan kotak hasil suara manipulasi untuk memenangkan calon tertentu. Jadi kota-kota itu akan dibuat kota yang sama, di perjalanan akan diganti. Lalu yang selanjutnya, menyalahgunakan sistem IT KPU, misalnya dengan mengupload data hasil rekapitulasi suara yang tidak real, apalagi terdapat informasi adanya pembobolan DPT dari situs KPU, menunjukkan betapa rentannya sistem IT KPU. Terhadap potensi itu, tim hukum nasional Amin sudah meminta secara resmi melalui surat kepada KPU untuk dilakukan audit independen terhadap sistem IT KPU yang secara terbuka yang dihadiri oleh perwakilan semua paslon. Ini fair. Kalau kita meminta semua paslon hadir, kita sama-sama audit tuh sistem IT-nya. Tapi sampai saat ini kami sudah melakukan 2 surat, tidak mendapat tanggapan, dan akhirnya kami melaporkan ini juga ke Bawaslu. Kami sudah minta Bawaslu untuk mengecek tentang IT KPU ini supaya dilakukan audit forensik. Lalu yang terakhir, penggunaan lembaga survei. Ini mohon maaf, ini harus kami sampaikan bahwa penggunaan lembaga survei untuk mengumumkan quick count atau exit poll yang tidak valid untuk memenangkan calon tertentu. Sementara pada saat itu proses penghitungan suara di TPS masih berlangsung. Hal ini akan mempengaruhi psikologi saksi dan masyarakat umum. Nah, itulah fakta-fakta kecurangan yang telah, sedang, dan yang akan terjadi. Untuk itu, kami menghimbau khususnya kepada pelaksana kecurangan di lapangan. Ini yang di lapangan. Kalau yang otaknya nggak bisa kami himbau karena sudah tujuannya. Tapi yang di lapangan, sadarlah bahwa kalian hanya diperalat. Nanti ketika menjadi masalah hukum, terjadi sesuatu, kalian yang akan kena. Baik itu kepala desa maupun KPPS yang ada di lapangan, masih ada kesempatan kalian untuk tidak melakukan kecurangan. Besok kami doakan ada terbuka hati kalian untuk tidak melakukan hal-hal ini. Demikianlah, demi untuk menjaga integritas pemilu dari ancaman kejahatan yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif, dan demi menyelamatkan republik yang sama-sama kita cintai. Itu saja dari saya. Terima kasih. Kembalikan kepada